2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 Hijriah dilangsungkan pembinaan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, penyerahan surat tugas kepengawasan tahun 2023 dan penyerahan hasil 22 dimulai. Hadirin yang kami hormati, marilah acara ini kita buka bersama dengan pembacaan doa. Yang terhormat Bapak Saknawi SAG MPD, disilakan. Ya Allah ya Nabi, beri sholawat mustaqim, sholawat dia al-muslim wa hasbuna al-khilaf. Allahumma ba'ni ma'amandahu wa anjilna ma'amandahu wa zidna ilman ya man dafa'na kulla syai' ikfina ma hammana al-udul akhir bi rahmatika ya amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua Dewas Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb yang terhormat Bapak Syaifuddin Sarjana Pendidikan Islam, disilakan. Tahun 2023 ini menuju wilayah masing-masing melaksanakan kepengawasannya. Perlu kami laporkan juga bahwa jumlah pengawas saat ini sebanyak 92 pada tahun 2023, kemarin 93, tapi pada akhir tahun kemarin ada teman kita Bapak Sami yang sudah pensiun sehingga sisa 92. Kemudian perlu kami juga laporkan bahwa penilaian kinerja pengawasan tugas pengawas tahun 2022 sudah kami tuntaskan pada akhir tahun kemarin 2022 di bulan Desember tanggal 28. Kemudian sebenarnya kegiatan yang diprogramkan oleh Komjawas insya Allah di akhir bulan Januari ini masih ada satu kegiatan penting, yakni penyerahan atau menyerahkan program kerja tahun 2023 yang saat ini masih masuk dalam finalisasi di kepengurusan. Nanti diharapkan semua pengawas yang ada di Kabupaten Sumeneb menggunakan program kerja yang disusun oleh pengurus Dewas Madrasah Kabupaten Sumeneb. Sehingga rapat pimpinan bahwa tolong yang masih belum baik itu ditingkatkan supaya lebih baik kinerja kami dan juga pantauan kami, termasuk juga yang masih belum sempurna itu disempurnakan sehingga kami komitmen terkait dengan apa perintah dari pimpinan kami itu adalah kepentingan institusi, kepentingan kantor, jauh dari kepentingan pribadi, sehingga kalau ada sesuatu kaitannya dengan apapun tentu itu yang terbaik bagi dengan seluruh anggota ini sekalian. Seumpama memang ada sesuatu kaitannya dengan Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa muhibbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, yang saya hormati Bapak Ketua Komjawas Madrasah serta seluruh Bapak Ibu pengawas madrasah dari berbagai tingkatan, baik santri lama ataupun santri baru yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, merupakan kesempatan yang berharga bagi saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semuanya, dan kita berharap berdoa kepada Allah mudah-mudahan seluruh tugas-tugas kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tetap atas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Kasih Tema, Bapak Ketua Komjawas dan Bapak Ibu sekalian, beberapa hal singkat saja karena
setelah ini masih ada beberapa acara yang harus saya hadiri. Yang pertama, saya berikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di sini untuk bersilaturahim, untuk sekedar say hello, saling menyapa, terutama dari kepulauan yang kalau tidak dalam kesempatan yang sangat baik itu tidak bisa hadir, kecuali kepulauan yang hidup di dua alam. Saya ucapkan selamat kepada bapak-bapak pengawas yang baru dilantik. Ada beberapa orang yang getaran deg-degan hatinya itu sampai ke rumah dinas sebenarnya. Rata-rata semua galau dengan saya di kepulauan, dengan saya di kepulauan. Betul ya? Sampai ngumpul di satu tempat. Sering tidak sadar bahwa apa yang kita keluhkan sekarang itu justru diharapkan oleh jutaan orang selain kita. Paham ya maksud saya? Apa yang kita keluhkan sekarang ini justru diharapkan oleh jutaan orang selain kita. Pertama, PNS. Kita PNS masih ngeluh juga, tugas saya kok berat, tugas saya kok berat, harus gini, harus gini, harus gini. Padahal ada ribuan atau bahkan jutaan orang di luar kita yang rela melakukan apapun demi untuk menjadi PNS. Bayar 100 juta pun pasti dikasih. Mengapa? Karena sampai saat ini tolok kesuksesan seseorang, barometer kesuksesan seseorang itu adalah PNS. Kalau ada PNS bujangan, kelamar anaknya orang, kalau PNS ini saat ini betul-betul menjadi idola di Indonesia. Walaupun di kota-kota besar orang ngaku PNS itu malu, Bapak Ibu. Contoh di Jakarta, kamu apa pekerjaannya? Kalau di Sumeneb kita bisa dengan bangga mengatakan bahwa saya PNS, tapi kalau di Jakarta saya hanya seorang PNS. Mengapa? Karena PNS kalau di Jakarta itu gajinya kecil, sama dengan kita sih gajinya, tetapi biaya hidup, living cost di sana itu lebih besar, sehingga yang jadi idola itu adalah pengusaha. Kita agak yang di sini di Jakarta kentut. Itu baru PNS-nya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, status sebagai seorang pengawas. Pengawas ini adalah yang paling ditakuti oleh guru selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena banyak guru-guru kepala sekolah yang menggantungkan nasibnya kepada Bapak Ibu. Maaf, nasib yang saya maksud bukan hanya tentang tunjangan profesi atau sertifikasi, tidak. Tetapi nasib bagaimana pengetahuan mereka untuk bisa memberikan pembelajaran sebaik-baiknya kepada anak didik itu juga sangat tergantung kepada bagaimana kinerja Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu sekalian, ini karena saya lihat banyak yang galau, jangan-jangan saya pindah ke kepulauan. Jadi logikanya begini, ketika sesuatu itu sangat kita inginkan dan ketika kita meraih sesuatu itu adalah sangat manusiawi, sangat wajar apabila kemudian kita masih ingin yang lebih dari itu. Kan gitu ya? Dulu bayangan kita, saya ingin diangkat PNS. Iya, walaupun golongan 2A atau apa, tapi begitu diangkat golongan 2A pasti akan membayangkan seandainya saya 2B enak. Begitu 2B membayangkan seandainya saya 2C enak. Begitu 2C membayangkan lagi seandainya saya bisa UPKP sehingga penyetaraan ketiga enak. Terus seperti itu. Sehingga kemudian seringkali yang kita rasakan itu adalah ruwet, menyiksa, dan kita lupa bersyukur. Padahal sesuatu kalau disyukuri, insya Allah semuanya tahu. Kalau sesuatu disyukuri itu pasti akan ditambah oleh Allah, baik ditambah secara material ataupun tidak ditambah secara non material. Bapak Ibu mungkin bisa diingat
saya paling sering dinasehati sama istri saya. Istri saya itu paling sering memberi nasihat ketika saya mengeluh. Contoh, ada sesuatu yang berat yang kemudian saya keluhkan ke istri saya jawabannya enteng. Jadi misalnya, aduh kok ya ini berat. Katanya istri saya gimana? Kan memang digaji untuk urut. Iya, dia sederhana sekali, kan memang digaji untuk urut. Jangan-jangan kalau urut gajinya nggak bawa. Belum dan saya. Jadi mungkin bisa dicamkan juga untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi kita memang digaji untuk seperti ini sudah. Semakin ruwet kita, insya Allah gaji kita semakin barokah. Semakin jauh kepulauannya, insya Allah gajinya semakin barokah. Ya mohon maaf, sedikit bocoran, anggap saja ini sebuah clue ya. Untuk Bapak Ibu pengawas yang masih baru, mohon maaf. Walaupun saya sudah berdiskusi dengan Pak Kasipema, dengan Ketua Pengawas, prinsip saya satu, kalau bisa seluruh pengawas dekatkan dengan rumah. Tapi anehnya ternyata ada banyak yang tidak mau dekat dengan rumahnya. Ya mungkin karena tak mati. Bukan karena tidak profesional, tidak. Karena yang dihadapi ini adalah berkepenakan, bersepopo, berdupopo. Sehingga ketika kemudian ditegur, sih agak ayah. Akhirnya tidak mau ditaruh di kecamatannya masing-masing. Diombak lagi oleh Pak Kasipema, koordinasi dengan Ketua Pengawas dan seterusnya, sampai akhirnya lewat istiqoroh 40 hari 40 malam Pak Kasipema, jadilah sebuah formasi. Dan formasi ini Bapak Ibu mohon maaf, sebelum saya tanda tangani, saya diskusikan dulu dengan beliau. Jadi Pak Kasipema waktu itu presentasi di hadapan saya orang per orang. Saya ulangi, orang per orang. Jadi saya tanyakan, Pak Haji, ini kenapa ditaruh di sini? Alasannya begini. Oke. Beberapa ada yang harus keberatan saya waktu itu. Dan alhamdulillah kemudian mendapatkan tempat yang lebih layak dan lebih tenang di sisinya. Tetapi sekali lagi mohon maaf, untuk pengawas yang masih baru, kita memang sengaja untuk memberikan diklat yang lebih daripada yang lain. Jangankan pengawas baru, CPNS saja harus prajabatan kan gitu. Siswa saja harus ada masa taruh siswa madrasah yang di situ diperkenalkan begini sebelum. Gak usah susah Pak, saya kok diletakkan di kepulauan. Semakin jauh kepulauannya, biasanya pengawasnya semakin cerdas. Bagaimana caranya? Belajar ke yang lebih senior. Untuk para santri lama, Bapak Ibu yang lebih senior, mohon dengan hormat jangan diajari yang junior untuk berbuat yang macam-macam ya. Jadi berikan teladan yang baik, berikan contoh yang baik bagaimana kerja, bukan hanya kerja keras tetapi juga kerja cerdas. Kerja cerdas itu tidak harus secara fisik, tidak. Toh sekarang ada HP, ada WhatsApp, ada teknologi yang sekarang sudah luar biasa. Yang penting begini, saya sederhana saja. Tujuan kepengawasan tercapai itu saya sudah bangga. Bapak Ibu melaksanakan tugas bagaimanapun caranya, asalkan tujuan kepengawasan tercapai itu sudah bagus. Asalkan madrasah secara kelembagaan, secara institusional, kemudian kepala madrasah, guru terawasi, terbina dengan baik, itu sudah bagus. Bagaimana caranya? Selesaikan secara kebudayaan dan adat masing-masing. Jadi insya Allah Bapak Ibu lebih tahu bagaimana caranya bekerja dengan cerdas, tanpa mengurangi volume kerja dan tanpa menurunkan target atau tujuan kepengawasan. Kemudian terakhir, untuk kesekian kalinya saya haturkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah membantu saya
dalam melaksanakan tanggung jawab dan amanah pendidikan, terutama pendidikan madrasah di Kabupaten Sumeneb. Semakin lama tantangan pendidikan kita semakin besar. Kalau tugas kepala madrasah dan guru semakin berat untuk mendidik anak, maka sebetulnya tugas Bapak Ibu pengawas juga semakin berat untuk memberikan pembinaan kepada guru-guru. Kalau dulu tantangan seorang guru ketika mengajar anak itu adalah mungkin hanya lingkungan yang kurang baik. Sekarang lingkungan yang baik tidak menjamin anak menjadi anak yang baik. Anak yang dibesarkan di lingkungan pesantren pun bisa jadi ketika dia menyendiri masuk ke kamar, dia pegang HP, maka 1 jam pegang HP itu bisa merusak moral seorang anak yang telah dibentuk selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, saya titip Bapak Ibu, tekankan kepada kepala madrasah dan guru-guru untuk lebih kuat membangun fondasi, lebih kuat membangun dasar keagamaan, lebih kuat membangun sebuah keyakinan, ya. Bukan hanya keilmuan saja. Sebab kalau hanya mengandalkan kognitif, maka Rasulullah pasti akan bersabda, "Innama bu'itsu liutammima al-ilma." Tetapi beliau tidak. Beliau menyatakan liutammima makarimal akhlak. Berarti tolak ukurnya, barometernya adalah akhlak, bukan ilmu. Ini mohon ditekankan kepada kepala madrasah, kepada guru-guru madrasah dari seluruh tingkatan. Selain membenahi kelembagaannya, mohon ditekankan tentang pentingnya pendidikan yang bersifat sangat basic, ya. Selain kognitif, afektif dan psikomotoriknya juga harus sangat diperhatikan. Kompetensi guru harus terus ditingkatkan. Profesionalitas guru dan kepala madrasah harus tetap ditingkatkan. Dan ini tidak mungkin tanpa pertama pengawasan, yang kedua motivasi. Diberi motivasi saja tapi tidak diawasi, boleh. Atau diawasi saja tapi tidak diberi motivasi, guru-guru tertekan, banyak yang stroke karena terlalu berat. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya lihat pendidikan madrasah itu sudah mulai berkembang dan mudah-mudahan terus berkembang. Ini tidak lepas dari peran Bapak Ibu semua sebagai seorang pengawas. Dan kami mohon maaf kalau tidak bisa memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu. Layanan misalnya ada yang minta tanda tangan, tapi ketika mau ke kantor ternyata saya masih makan siang misalnya, harus menunggu 5-10 menit, mohon maaf. Jadi mohon dengan hormat kita tetap bersinergi, berkomunikasi dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Kapanpun Bapak Ibu akan ke ruangan, silakan. Ruangan saya terbuka 24 jam, asalkan jamnya panas. Kalau jam 1 malam ya nggak panas. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami aturkan terima kasih dan selamat kepada Bapak-bapak pengawas yang baru dilantik. Selamat bertugas, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Segera turun lapangan, walaupun jauh. Segera turun lapangan, melakukan adaptasi, pemetaan, dan screening wilayah. Screening wilayah bukan hanya dalam artian lembaga saja, tetapi screening wilayah bagaimana kondisi adat istiadat. Lalu bagaimana karakteristik kepala madrasah dan guru-guru. Karena semakin lama ini akan semakin terus berkembang, setiap daerah tidak sama. Oleh karena itu segera lakukan itu dan juga segera lakukan adaptasi. Insya Allah mudah-mudahan lancar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Demikian, terima kasih Bapak Kasih Pema, Bapak Ketua Pengawas, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.